Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala kulli dinin wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma riyadil jannah? Ay majlisin 'alimin. Sallallahu wa sallam Rasulun Nabiyul Habibul Karim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini, saat ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, panjang umur, serta masih dapat menghirup udara sampai detik ini. Allah izinkan senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan ibadah-ibadah untuk menambah keimanan kita setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lantunan salawatnya tercurah pada keluarga, sahabat serta umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Haji Abdul Rahman Jahani. Alhamdulillah, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, mata'an Allah bituli hayatihim, wa nafa'ana bi ulumihim wa barakatihim fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati khusus orang tua kami, Bapak Ustaz Marullah, Bapak Ustaz Tujang, Bapak Ketua RT, Bapak Muhammad Nur, Bapak Man Hasan, semua yang hadir, sholat solehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, diberikan rezeki yang luas, segala hajat-hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Serta kita doakan pula khusus buat keluarga Shahidul Waqaf yang telah mewakafkan musala solehat, mudah-mudahan menjadi amal jariah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus buat para jamaah musala solehat yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan serta pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Syaikhul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadi as'adil arabi wal ajam wa imamit tayyibat wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinu syarafai ya Rab, dinu syarafai ya Rab, dinu syarafai ya Rabbi karama wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabbatan wa birra wa riyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadamil jali sadatina wa immatina wa mawalina
بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وأن بقية وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والبريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قليلا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الأمين الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكرنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف هذا الكتاب ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا في الدين، وثم إلى جميع المؤسسين والموقفين والمبتغلين والجماعة هذا المصلى. شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط
para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah musalla Baitus Shalihah, tanpa terkecuali mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya baca kitab Turotun Nasihin, nggak baca tafsir Yasin dulu atau Mau'idul Suriah, karena berkaitan dengan keutamaan 10 Zulhijjah. Karena kita berada di bulan Zulhijjah, supaya kita memperoleh keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisul Tsani was-Sab'un fi Fadilati Ashri Dzulhijjah. Bab yang ke-72 tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah ini termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat At-Taubah Allah jelaskan, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sesungguhnya di dalam bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Jadi Allah ciptakan dalam setahun ini ada 12 bulan. Ithna asyara syahra fi kitabillah, di dalam catatan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah ciptakan ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Thalathun mutawaliyat, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Dan kemudian 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, dari 4 bulan ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Dan selanjutnya imam kita yang hafal. Wal fajri, dan demi waktu fajar, demi waktu subuh, Allah bersumpah dengan kalimat al-fajr, waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu yang paling berkah, waktu di mana Allah turunkan rahmat dan berkahnya ke muka bumi ini. Maka di pagi hari itu, siapa saja yang bangun di pagi hari, insya Allah dia bangun di pagi hari, kemudian dia sholat subuh, dia dapat sholat sunnah fajar. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, rakaatail
fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu baru sholat sunnahnya doang, apalagi sholat subuhnya. Ya, itu baru sholat sunnahnya aja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya apa? Dunia dan segala isinya tidak ada bandingan pahalanya dibanding orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ketika ada seseorang memiliki harta kekayaan bertriliun-triliun, memiliki jabatan, perusahaan, istana, itu tidak ada bandingannya pahalanya, kenikmatannya nanti dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Makanya ya, Rasulullah pernah mengatakan, "Lau ta'lamu ma fis subhi la atau walau haqqan." Andaikan seseorang tahu bagaimana keutamaan sholat subuh, pasti mereka akan datang dengan merangkak. Jadi orang yang setruk datang, orang yang lagi sakit, apapun kondisinya dia bersegera datang. Kenapa? Karena begitu tahu keutamaan daripada sholat subuh. Maka Allah wajar kalau bersumpah dengan wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh, ya. Subhanallah. Walayalin ashri, dan malam-malam 10 di bulan Zulhijjah. Walayalin ashri, dan malam-malam 10 di bulan Zulhijjah. Ya. Di situ para ulama menafsirkan walayalin ashri dan malam-malam 10, maksudnya malam 10 di bulan Zulhijjah. Artinya apa? Di malam pertama sampai malam pertama sampai malam ke-10 bulan Zulhijjah ada keutamaan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini diriwayatkan, wa kadza hiya inna Allah ikhtara min as-sanah 13. Diriwayatkan sesungguhnya Allah memilih dari 1 tahun itu ada 3/10. Ada 3/10. 10 yang pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan, lima fihi min barakati lailatul qadri. 10 yang pertama yang Allah pilih adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini 10. Ada bilangan 10 yang Allah pilih di dalam 1 tahun yang pertama, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak duitnya. Ya, banyak umur, sehat walafiat, nggak banyak duit kan nggak enak. Orang-orang jajan kita diem aja kan nggak enak. Orang-orang ke mall kita diem aja. Orang-orang beli kambing kita diem aja kan nggak enak. Nggak punya duit bang. Ya, jadi mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, banyak duitnya. Ini 10 hari pertama yang Allah pilih adalah yang pertama
pertama 10 terakhir di bulan Ramadan. Lima fihi, ya, min barakati lailatul qadar. Karena di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada keberkahan yang namanya malam Lailatul Qadar. Catat tuh pengaji ya. Pertama 10 hari itu terakhir di bulan Ramadan, karena di situ ada keberkahan malam Lailatul Qadar. Soalnya dia suka kultum. Jadi kadang yang saya omongin dicatat, tapi kultumin lagi di depan PPA. Yang kedua, wa ashril adha. Yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di hari raya Idul Adha. Kenapa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini Allah pilih termasuk bilangan 10 yang Allah pilih dalam satu tahun? Lima fihi min yaumit tarwiyah wa yaumi arafah. Karena di dalam 10 hari pertama ini di bulan Zulhijjah saat ini ada yang namanya hari tarwiyah, ada yang namanya hari Arafah. Yang dimana disebutkan di sana di dalam hadis diriwayatkan Shaumut tarwiyah yukaffiru sanah al-madiyah. Puasa hari tarwiyah akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Wa shaumi yaumi arafah yukaffiru sanataini. Sementara puasa hari Arafah akan menghapus dosa 2 tahun. Dosa apa? Dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bagaimana ceritanya? Dosa belum dikerjain, tapi sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Itulah kasih sayang Allah. Itulah maha pengampunnya Allah yang disebutkan dalam Asmaul Husna. Al-Ghafur, Allah yang maha pengampun. Al-Ghaffar, Allah yang banyak ampunannya. Sebelum kita berbuat dosa, Allah sudah pelihara diri kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Kenapa? Karena dengan puasa itu yang disebutkan oleh Rasulullah, as-shaumu junnatun, puasa itu perisai. Insya Allah di tahun yang akan datang diri kita terjaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Bawaannya ogah aja, orang ngajakin ngekek botol. Ketika ada cewek cantik ngajakin ngamar, masuk ke hotel, bawaannya ogah. Kenapa? Udah kita perisai duluan dengan puasa hari Arafah. Udah diprotek duluan. Ibarat kata kita sudah punya protek diri sehingga virus itu ogah masuk. Ya kan? Virus-virus dunia kan banyak ya. Banyak kan? Banyak orang. Apalagi virus-virus hati. Yang membuat hati kita jadi kotor. Hati kita jadi terkena penyakit hati. Dengan puasa Arafah paling tidak kita sudah protek diri dengan puasa. Jadi susah. Karena kita ogah berbuat maksiat dan dosa, akhirnya diri kita terjaga. Karena diri kita terjaga, maksiat kita jauh, dosa kita coba jauh. Insya Allah dengan itu, ya Allah
memberikan maghfirah dan rahmatnya kepada kita. Begitu. Ini ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya, termasuk 10 hari pilihan yang Allah pilih di dalam satu tahun. Karena di dalamnya ada hari Tarwiyah, hari di mana Nabiullah Ibrahim merenung, bertafakur, mencari inspirasi, mencari petunjuk tentang mimpi yang dia alami ketika dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Hari Tarwiyah, hari perenung. Ya. Kalau kita hari Tarwiyah, hari sibuk nyari kambing sama sini. Padahal ya, Nabi Ibrahim hari Tarwiyah itu hari perenung, bertafakur. Sholat istighfar, sholat hajat, minta petunjuk. Ya. Makanya bulan Zulhijjah ini perbanyak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, di 10 hari pertama ini, siapa yang berpuasa di hari Tarwiyah ataupun di hari Arafah, itu pahalanya sama dengan orang berpuasa setahun. Hadisnya sahih. Rawahu Abdul Rahman. Dan barang siapa melaksanakan qiyamul lail, sama dengan dia melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Paling enggak kita ngerasain sholat tahajud waktu 10 hari pertama, walaupun sekali ada yang kita kerjain. Niatin, ya Allah, di malam ingin sholat tahajud, ingin sholat tahajud, biar ngerasain qiyamul lail di malam Zulhijjah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Niat, besok gak kerja ini, malam ini pengen tahajud lah. Insya Allah itu pahalanya besar. Terlebih di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Maka dianjurkan kita puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Kemudian kenapa 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini Allah pilih Al-Adhahi? Karena di situ ada kurban. Ada kurban, itu luar biasa kurban. Itu pahalanya besar. Siapa yang berkurban di kulli sya'ratin asru hasanatin, siapa yang berkurban maka pahalanya setiap satu helai rambut itu 10 kebaikan. Kira-kira Bapak di sini pernah nggak minum rambut kambing? Ampe bego. Profesor mana juga botak kalau ngitungin rambut kambing. Orang semua badannya ada rambutnya. Rambut kita aja yang cuma segini susah, apalagi rambut kambing. Al-Adhahi, ada kurban di situ. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta yang kami jadikan untuk kalian itu min sya'airillah, bagian daripada syiar-syiar agama Allah. Jadi dengan kita berkurban itu mensyiarkan agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan nama Allah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah di muka bumi ini, itu bagian dari ketakwaan dalam hati. Maka syiarkan. Siapa yang punya duit, yang punya rezeki saat itu,
wa lam yudhi fala taqrabanna musallana. Siapa yang dikasih keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Rasulullah. Dekat tempat sholatnya Nabi aja nggak boleh, apalagi ketemu Nabi. Apa kata Nabi? Boleh punya duit kambing yang satu aja ogah. Kira-kira begitu. Fala yaqrabanna musalla man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Jangan dekat-dekat tempat sholat, jangan dekat tempat sholat, apalagi dekat dengan Nabi. Wat talbiyah, di 10 hari pertama ada talbiyah. Di situ orang-orang saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di hari tarwiyah, di hari Arafah, mereka sedang berada menuju ke Arafah, menuju ke Muzdalifah, menuju ke Mina, dan puncaknya lagi ketika dia sedang di Arafah, mereka sedang berada di dalam tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Hai para malaikat-malaikat, lihat tuh hamba-hambaku, mereka datang dalam keadaan musuh. Mereka datang dari segala macam penjuru dunia ini, datang di tempat ini. Mereka semuanya mengharapkan ridho. Fa inni qad ghafartu lahum. Saat ini juga aku telah ampuni dosa. Maka orang yang pergi haji, itu semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau ada orang pergi haji, kita datang, kita ke rumahnya, minta doanya. Kenapa? Dia udah bersih. Dia bersih. Dosanya udah diampuni oleh Allah. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah, besok enak, ngobrol, habis minum air zam-zam, makan korma, makan wajib apaan tuh? Ya makan itu udah kismis, ya kacang Arab. Jangan lupa sebelum pulang kita minta doa. Oleh-oleh nomor 2, kalau dikasih, kalau nggak dikasih jangan. Apalagi kalau minta dia jalan adanya di mana, obat kuat lagi. Minta doa, insya Allah kabul. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan satu jam sebentar lagi katanya mau berangkat. Tapi jangan ikut sama Panji Gumilang ke Indramayu, katanya habis-habisin duit, katanya pergi haji. Ya mendingan ke tempat gua deh di Indramayu, cukup 15 juta. Kapul katanya. 15 juta itu banyak juga kalau Indramayu 15 juta ngapain? Mendingan ke pondok gede. Niatkan dari sekarang, mudah-mudahan kita semuanya bisa pergi haji ya. Banyak berdoa di 10 hari pertama. Allahumma balligh maqasidana ya Allah ila baitikal haram ya, bil haji wal umrah ya Allah. Mohon Allah di 10 hari pertama. Biarin kita lagi nggak di sono, kita baca talbiyah sendiri habis sholat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
Seringkali jasad kita masih di Baitul Soleh, tapi hati kita udah berada di Ka'bah. Hati kita udah sampai di Arafah, hati kita udah sampai di Mina. Walaupun jasad kita ada di Jakarta, tapi hati kita udah sampai ke Mekah. Hati kita sudah kembali Madinah. Ada nggak yang begitu? Makanya sering ada orang melihat wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah. Kemarin gue melihat kiai ini ada di Mekah, tapi katanya nggak pergi haji, tapi kok gue lihat ada di depan Ka'bah. Kenapa? Karena hatinya selalu di Ka'bah. Melihat dia pasti makam Rasulullah, tapi kok dia kok nggak pergi haji, tapi gue lihat wajahnya mirip sama Thailand juga. Kenapa? Karena hatinya sudah jalan ziarah ke makam Rasulullah. Tidak mustahil bagi Allah untuk memampukan diri kita untuk bisa pergi haji dan umrah. Kalau masih hidup semuanya enggak, soalnya pada diam semua ini kalau kalian juga diam gitu kan. Sedikit lagi ya. Buat talbiyah, kan di 10 Zulhijjah ada talbiyah wal haji dan haji. Masya Allah. Sekolahnya mumpung masih muda berangkat haji, mumpung udah tua, Masya Allah berat. Saya punya paman di Purwokerto kemarin berangkat. Saya sedih. Satu sisi satu bahagia, satu sisi sedih. Sedihnya apa? Dia dalam keadaan sakit semua. Bayangkan kemana-mana harus didorong kan orang enak, betul nggak? Seharusnya dia bisa jalan, tapi lagi Allah masih mengizinkan dia untuk berangkat. Tapi dalam kondisi tapi kalau dalam kondisi masih muda sehat, Masya Allah, nikmat. Tapi kalau udah tua emang berasa. Iya. Umroh aja udah tua berasa. Saya kemarin umroh tuh ya, yang satu tuh orang Pondok Gede, nggak lama berapa bulan setelah umroh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang pas di Solo di Madinah udah lamanya payah pun makannya pok mie mulu lagi. Ayo makan, udah makan apa? Pok mie mulu mereka sih ngap-ngapan, habis itu merokok lagi, habis makan pok mie merokok. Kita aja ke sholat ke Masjid Nabawi ngap-ngapan. Ada Tuhan. Apalagi haji yang perlu manasik, lontar jumroh, kemudian kita wukuf di Arafah, belum lagi tawaf ifadah, belum lagi berdesak-desakan, Masya Allah. Itu paling gak tinggalnya di jamaah haji Indonesia dari Masjidil Haram ke hotel itu bangsa ada 3 kilo, 2 kilo, nggak ada yang dapat sekilo, 3 kilo, lumayan. Naik bis harus berebut. Kalau hati-hati kan berebut dulu di atas. Karena di situ ada ibadah haji di 10 hari pertama, wa anwa'il manasik, dan macam-macam manasik sedang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Terus doain mereka yang sedang haji dan umrah. Begitu juga insya Allah kita dapat keberkahan. Kemudian 10 hari yang Allah pilih dalam setahun adalah wa asyril Muharram dan 10 Muharram. 10 Muharram nanti ini di bulan yang mulia juga, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di 10 Muharram itu ada kemuliaan, ya,
lima fihi min barakati yaumi Asyura, karena di situ di dalamnya ada keberkahan hari Asyura. Ya, hari yang di situ banyak peristiwa-peristiwa di mana Allah menyelamatkan dan memberikan mukjizatnya kepada para nabi dan rasul ketika mereka berdakwah di tengah-tengah kaum. Nabi Nuh alaihissalam, ya, mereka selamat dari tsunami, banjir bandang, dan bertepi kapal lautnya pada hari Asyura. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, selamat pada hari Asyura. Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun pada hari Asyura. Jadi hari Asyura itu hari yang mulia, dan itu pada tanggal 10 Muharram. Ada sebuah cerita Hukiyan Sufyan al-Thawri, diriwayatkan oleh Sufyan al-Thawri, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, kuntu atwafu bi maqabiril muslimin. Kuntu adalah aku berkeliling bi maqabiril muslimina, di pemakamannya orang-orang muslim. Suatu ketika Sufyan al-Thawri dia keliling lagi ke pemakaman dia keliling. Kemudian apa yang terjadi? Fil Basrati, di Basrah, min layali bil hijjah, pada malam Zulhijjah. Emang kadang ulama ziarah malam. Fa'ilan nuru fi qabri rajulin, maka tiba-tiba ada satu cahaya di kuburan seseorang. Dia berkeliling di pemakaman, segitu banyaknya makam, tiba-tiba ada yang terlihat di makam tersebut bercahaya. Fawaqaftu, kemudian aku berhenti di tempat kubur yang bercahaya itu. Mutafakkiran, fa idza sawtu 'adil yaqul, mutafakkiran, sambil dia berpikir, fa idza sawtu 'alin, maka tiba-tiba ada suara tinggi. Yaqulu, yang suara tinggi itu berkata, ya Sufyan, alaikum bisyami asyri dzil hijjah. Itu yang dikubur berteriak kencang sambil menasihati Sufyan as-Sawri, ya Sufyan, alaikum bisyami asyri dzil hijjah. Wahai Sufyan, hendaknya kalian berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yu'tolaka nur bitlahan, nanti kau akan memperoleh cahaya seperti ini yang aku peroleh. Tapi kalau model kayak kita nggak bisa lihat cahaya. Bukan, mata kita udah kebanyakan dosa, belum dibuka mata hati kita yang bisa melihat itu orang-orang tertentu saja yang memang Allah izinkan. Dalam istilah tasawuf disebut namanya kasyafah, orang yang tersikap mata batinnya, mata hati, sehingga terlihat. Jadi kalau melihat sesuatu itu bukan secara zahir, tapi batinnya terlihat. Sama satu ketika Umar bin Khattab pernah mendatangi Ali bin Abi Thalib, mendatangi kuburannya Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib pengen tahu
Gimana sih keadaannya Umar bin Khattab, orang yang gagah berani, yang ditakutin kalau di dalam kuburan. Ali bin Abi Thalib, karena memang orang yang mukasyafah, bisa tahu, melihat kuburan mah kelihatan. Yang di kuburan lagi ngapain dia tahu. Kalau mulai kita kan nggak tahu ya. Ya ziarah aja, baca Yasin, baca tahlil, doa, udah selesai. Tapi orang-orang yang memiliki mukasyafah, mata batinnya dibuka oleh Allah, itu bisa melihat. Sehingga Ali nanya sama Umar bin Khattab, Umar, ente ngapain aja di situ? Bisa begitu ngobrol. Sama kayak almarhum Gus Dur tuh begitu. Ketika berziarah di makam Makkah di Bali bersama Kiai Said Agil Siraj. Kiai Said Agil Siraj baca Yasin, takbir, ngobrol. Gus Dur sih diem aja, sehat. Apa hasilnya? Doain banyak. Gitu. Kalau model kayak kita, udah baca Yasin aja. Tapi orang-orang yang memiliki mata batin, dia cukup bertawasul baca Fatihah, langsung hatinya dengan hatinya orang yang diziarahi nyambung, karena sudah nyambung. Akhirnya kok udah saling berdoa, selesai. Itulah ya, yang terjadi pada Sufyan As-Tsauri ketika beliau bulan biasa nyari yang unik-unik. Sufyan As-Tsauri kan imam besar, ulama besar Sufyan As-Tsauri, dan punya mazhab dulu namanya As-Tsauri, cuma mazhabnya nggak terlalu diikuti banyak orang. Beda dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal. Tapi beliau ketika melihat kuburan, ada kuburan yang bercahaya, dan di dalam kubur itu menasihati, alaikum bisyami asyri dzulhijjah, hendaknya kalian puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Udah kita kayak ibu-ibu kan rajin-rajin puasa dari hari pertama sampai hari 9. Dan kita minimal hari tarbiyah sampai hari Arafah. Minimal tarbiyah nggak dapat Arafah nggak dapat. Ya banget. Paling nggak ada yang kita niatkan. Itu kata Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Paling tidak hari tarbiyah sama hari Arafah. Tarbiyah nggak dapat udah Arafah. Ya kita enak lebarannya. Dan kalau puasa, lebaran kalau nggak puasa kan nggak enak ya, makan ketupat ya. Lu rasain lah. Makan ketupat, duduk nih malam lebaran, kagak puasa kan enak. Iya, enak kalau puasa. Alhamdulillah. Lebaran juga makan ketupat lagi. Besok potong ajak istri dan anak-anak kita berpuasa di hari Arafah. Mudah-mudahan rumah tangga kita berkah, hidup kita berkah, bahagia selalu dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma shalli wa sallim